Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 25 Oktober 2021 sampai dengan besok tanggal 26 Oktober 2021. Seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas 16 saham. Ini bagian pertama saya bahas 8 saham, nanti berlanjut ke bagian kedua 8 saham ya. Totalnya ada 16 saham untuk hari ini dan besok. Nanti bagian kedua linknya ada di video deskripsi bawah ini ya untuk video yang berikutnya. Jadi yang pertama saya mulai langsung dengan buka. Jadi untuk emiten Bukalapak ini memang dia masih setelah IPO ya. Jadi hari pertama, kedua, memang ketiga ya dia euforia. Kemudian dia nggak lama lagi sempat ARB berhari-hari ya. Kemudian rebound, ternyata dia gagal, masih turun lagi. Sebelumnya dia bertahan di atasnya 850 ya. Tapi seringkali dia gagal ya. Jadi setiap kali 850 naik ke atas, nggak lama dia turun lagi. Terus naik lagi, nggak lama turun lagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini posisinya memang dia masih kecenderungannya untuk jangka pendeknya dia masih downtrend. Nah, kalau kita lihat, Pak Sunar, ini kan kalau kita perhatikan, dia kan sudah rebound kencang, Pak Sunar ya. Berarti sudah boleh buy dong. Sebenarnya sih kalau kita lihat trennya ya, dia sebenarnya masih resiko ya kalau kita beli sekarang ya. Walaupun dia candlenya hijau ya hari ini ya. Kenapa? Karena sebelumnya kalau kita lihat di sini ya, ini dia candlenya hijau, tapi nggak lama lagi besoknya naik, ternyata dia turun lagi sampai lower low ya. Jadi kalau mau buy sekarang, kira-kira boleh nggak Pak Sunarnya? Seperti saya sudah pernah bahas sebelumnya ya. Jadi kalau saham yang IPO ya, yang initial public offering ya, kalau dalam jangka waktu 6 bulan ya sejak dia IPO, dia gagal bertahan di atas harga IPO tersebut, kemungkinan dia ke depannya itu dia masih lesu ya, arahnya masih ke bawah. Jadi kalau mau amannya memang harus tunggu di atas harga di atas 850 ya, seperti itu ya. Kalau sekarang kondisi sekarang memang cenderung masih resiko. Jadi secara teknikal sekilas memang kelihatan bagus, tapi ini trennya masih downtrend ya. Dan kalau kita berkaca dari sebelumnya, satu hari hijau kemudian dia merah malah turun lower low lagi ya sampai 670. Nah, strateginya bagaimana kalau ingin buy? Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya, ini adalah area swing low yang sebelumnya ya. Ketika dia masih baru-baru IPO ya, awal-awal ya, kurang lebih 1 minggu lebih ya, hampir 2 mingguan. Nah, di sini low-nya di 775 ya. Nah, ternyata dalam perkembangannya dia gagal bertahan di atas harga IPO-nya, malah turun di bawahnya 775. Jadi kalau mau buy itu memang saya sarankan tunggu di harga paling tidak naik ke atas 850 ya. Itu yang paling amannya. Kalaupun mau spekulasi buy on weakness ya, misalnya nyicil buy ya kan, menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 775 persen baik. Nah, seperti itu ya. Memang kalau buy sekarang Pak Sunar naik ke atas 775 kan lumayan gitu ya. Gitu ya. Profitnya lumayan. Tapi masalahnya ini masih resiko arahnya ke bawah ya. Saya kalau kondisi seperti ini saya lebih cenderung wait and see, belinya agak ke atas. Jadi cenderungan strategi buy high sell higher. Paling tidak paling cepat ya di 775. Tapi sarannya recommendednya kalau dia naik ke atas 850 buy ya, naik ke atas harga ibunya, naik ke atas 910 tambah lagi, naik ke atas 970 tambah lagi dan seterusnya. Memang emiten Bukalapak dia masih rugi ya. Tapi mungkin masih ada harapan ya istilahnya. Sentimen positifnya adalah dana kas dia setelah IPO lumayan besar ya. Apalagi salah sih ada beberapa policy dia harus lock seingat saya 6 bulan atau berapa bulan gitu ya. Saya mungkin lupa, seingat saya 6 bulan ya, harus lock 6 bulan ya, yang beli yang dapat jatah ya, seperti itu ya, seingat saya gitu. Nanti coba koreksi kalau misalnya saya salah ingat ya, seperti itu ya. Jadi kita sih jangan terlalu berharap dia pasti ada yang pegang di harga IPO pasti nanti bakalan naik. Sebenarnya sih belum tentu ya, karena berkaca dari sebelumnya ya, ada salah satu emiten anak perusahaan BUMN ya, dia IPO ya. Waktu itu dia perusahaan BUMN induknya ya, dia kan mengipukan anak perusahaannya. Nah, waktu itu induknya memang labanya selalu luar biasa ya, profitnya luar biasa, pendapatannya juga luar biasa, begitu ya. Ternyata dalam IPO-nya anak perusahaannya itu dia nggak lama, ya kan, dia gagal bertahan di atas harga IPO-nya, malah turun terus ya. Nah, kondisi tersebut sampai sekarang pun emiten tersebut masih lesu ya, anak perusahaan BUMN tersebut ya. Saya nggak sebutkan sahamnya ya, begitu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku, apalagi sebelumnya ada berita direksi yang memborong sahamnya ya seperti itu ya. Jadi supaya lebih yakin beli gitu ya. Tapi belum tentu, ternyata
direksinya itu memborok sahamnya, dia jual rugi ya, ruginya lumayan banyak ya. Itu beritanya sudah tersebar kemana-mana, umum lah ya, di beberapa berita ya. Dia investasi di perusahaan yang dia pimpin ya, itu dia sahamnya ternyata jatuh ya. Jadi kalau bicara mengenai fundamental dan harga saham, sebenarnya itu kalau dibilang nggak ada hubungannya ya salah juga ya, karena biasanya kalau fundamentalnya bagus ya kecenderungan banyak investor yang mau beli. Tetapi tidak 100% kenyataannya ya seperti itu ya. Jadi kalau fundamentalnya bagus belum tentu harga sahamnya akan naik tinggi. Sebaliknya juga kalau fundamentalnya jelek ya, belum tentu harga sahamnya pasti turun, enggak ya. Bisa aja naik tinggi, bisa aja. Jadi kalau di sini saya lebih fokus ke pergerakan harganya. Jadi kalau mau buy tunggu kalau berhasil naik ke atas 775 itu paling cepat, atau tunggu ke atas 850. Memang kalau belinya mungkin buy on weakness di sini ya ketika koreksi ya. Kalau rebound pamer kemana-mana profit ya. Ya karena ini kan arahnya masih belum jelas ya, masih ke bawah downtrendnya ya dalam jangka pendeknya. Jadi kita jangan terlalu ambisius pengen buy murah ya, enggak ya. Kalau buy on weakness ya sekalian aja tunggu di bawah 500 entah kemana ya. Lagi pula harga menurut price to book value-nya juga lumayan mahal ya emiten seperti ini ya. Tapi dia kan karena dia besar ya, jadi biasanya sih agak dihargai mahal ya seperti itu, walaupun sebelumnya rugi. Karena ada kemungkinan dia untung juga kuartal ini, saya nggak tahu ya, saya belum baca laporan keuangannya juga apakah sudah keluar atau belum, nggak tahu ya, saya fokus di pergerakan harganya. Kurang lebih seperti itu ya untuk buka. Berikutnya untuk BBNI. Jadi BBNI ya, dia masih naik lagi higher dari sini ya. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya. Naik ke atas 7.400 kalau mau tambah lagi atau buy high sell higher silahkan. Pakai berikutnya 7.950. Jadi belinya setiap lipatan 50 atau setiap lipatan 100 ya. Kalau mau buy high sell higher ya. Ini kan high-nya di sini kan di 7575. Jadi mulai buy-nya 7.600 ya kalau mau buy high sell higher. Buy naik lagi ke atas 7.650 tambah lagi dan seterusnya. Target pertamanya di 7.950. Kalau dia masih bisa naik lagi, target berikutnya di 8.975. Uptrend-nya masih bagus. Kalau mau buy on weakness saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan juga ya. Itu tunggu di area 6.750 atau 6.400. Maksimum di 6.200. Ya saya nggak mengharapkan koreksi, enggak ya. Ini kan uptrendnya masih cukup bagus. Kalau yang mau buy on weakness takut ya beli di atas ya tunggu aja. Tapi tunggu dalam arti begini ya. Misalnya Anda tunggu di 6.750. Bukan berarti turun ke 6.750 langsung Anda beli, enggak ya. Kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Saya nggak pernah ngajarin orang tangkap pisau jatuh ya. Begitu ya. Koreksi wajar, memang kesempatan beli. Tapi kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya istilahnya. Kalau dia belum berhasil rebound ya ada kecenderungan masih turun lagi, kurang lebih seperti itu ya. Ini cukup lah untuk BBNI, jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Berikutnya lagi ya untuk Arto. Jadi Arto ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan juga. Ini kan dia naik kencang ya. Jadi dia memang kecenderungan karena sentimen positif laporan keuangannya dia mulai laba. Jadi kalau nggak salah seingat saya ini Arto ini ya, itu dia 7 tahun dia rugi terus seingat saya. Saya juga pernah baca berita ya. Nah, tiba-tiba kuartal 3 ini dia mulai untung berapa puluh miliar gitu ya. Walaupun masih belum banyak ya. Nah, memang ini reboundnya memang secara nggak langsung sentimen laporan keuangan juga ya. Tapi kita jangan terlalu optimis juga ya seperti itu ya. Kalau dia lama rugi ya, satu kuartal untung, belum tentu kuartal berikutnya dia pasti naik terus keuntungannya ya seperti itu. Belum tentu ya. Ibaratnya kalau sebelumnya dia sakit ya, tapi sudah pemulihan, tapi belum tentu dia bakalan sehat ya seperti itu 100% ke depannya. Nanti kurang lebih seperti itu. Itu kalau berbicara mengenai perbankan. Terus yang perlu saya ingatkan, kalau banknya besar atau bank digital dan lain-lainnya besar, belum tentu dia profit ya seperti itu ya. Jangan lupa ya. Walaupun dia ada sentimen foto ya, Gojek dan Tokopedia seperti itu ya. Saya fokusnya di pergerakan harganya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya kalau belum pasang di 14.500 dan 14.000. Kalau mau buy weakness tunggu di 13.500. Artinya kalau dia turun di bawah 13.500, kita belinya kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 13.500. Sebelumnya saya coba buy on weakness di bawah, terus ternyata dia gagal turun lagi. Tapi saya sempat cut loss ya. Tapi begitu dia rebound lagi, naik lagi, saya buyback ya. Jadi sampai saat ini saya masih hold. Profitnya lumayan. Kalau dihitung-hitung profitnya masih nutup dengan yang saya cut loss sebelumnya, malah lebih ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kecewa kalau sebelumnya kita gagal di saham itu, kalau kita buyback belum tentu gagal lagi, belum tentu ya. Buktinya ini di Arto berhasil ya, dia berhasil naik. Tinggal pasang trading stop dan stop loss, kalau naik tambah lagi ya. Buy weakness 13.500. Kalau dia turun di bawahnya 13.500,
Saya nggak nyarankan bawa on weakness kalau di bawahnya 13.500. Belinya kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 13.500 karena masih kalau dia turun di bawahnya 13.500 kecenderungan akan turun lagi ke bawah ya. Ya seperti itu ya. Jadi ada batasan tertentu itu kalau dia gagal ya dia bakalan turun lagi mungkin makin dalam ya. Ya saya nggak mendoakan turun dalam enggak ya. Mudah-mudahan rebound. Ini target berikutnya di 15.500, 16.000 dan 16.875 kurang lebih areanya. Garis-garis saya yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 15.500 buy. Atau yang berani tipe yang buy high sell higher, naik ke atas 15.500 buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 16.000 tambah lagi dan seterusnya. Memang garis-garis merah ini, wah banyak sekali pasar bingung. Jangan bingung ya, ini untuk average up dan juga pemasangan trailing stop atau stop loss kalau misalnya belinya di atas banget ya. Kalau misalnya dia gagal turun ya kita pasang trailing stop atau stop lossnya seperti itu ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi trading itu mudah kalau ada acuannya ya. Kalau mau pasang stop loss di mana, trailing stop di mana, kalau misalnya dia naik lagi average up atau buy high sell higher di mana seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk Arto. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk Boga. Jadi Boga juga saya bahas juga sebelumnya ya. Ini memang masih cukup menarik ya, pembelian asing masih tinggi, tapi saya nggak tahu kenapa ya, saya nggak baca beritanya. Ini volume transaksinya masih cukup ramai. Jadi dia sempat breakout higher high ya, saya sudah pernah bahas sebelumnya. Jadi kalau naik ke atas 1515 tambah lagi, naik ke atas 1535 tambah lagi seperti itu ya. Ternyata kok sesi satu break dia turun lagi Pak Senar. Sebenarnya koreksinya masih cukup wajar ya. Pasang aja trading stop ya kalau ngikutin saya ya. Gitu. Kalau yang jawabnya kalau mau tambah lagi, kalau belum tambah naik ke atas 1535 silakan tambah lagi nggak apa-apa ya. Uptrendnya masih cukup bagus. Jangan terlalu takut ya, tapi jangan terlalu agresif juga. Nanti naik lagi ke atas 1565 tambah lagi target berikutnya di 1605 dan 1670. Itu saya sudah gambarkan garisnya berdasarkan apa? Ini berdasarkan kurang lebih area swing high di sebelumnya ini ya. Jadi kalau mundur ke belakang ya seperti itu ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Kalau mau buy weakness tunggu aja di 1435 ya seperti itu ya. Kalau dia koreksi tapi bukan berarti turun di bawah 1435 langsung buy karena Pak Sunda bilang buy on weakness ya. Enggak ya. Kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound ya. Kalau dia turun lagi di bawah 1435 ya, ada kecenderungan dia testing lagi area 1350 ya. Ini buy on weakness sebelumnya ya. Itu kurang lebih untuk Boga ya. Sudah sering saya bahas, lumayan cukup lah ya. Berikutnya MDKA. Jadi untuk area buy on weakness sudah saya sebutkan, kalau yang belum punya ya, itu belinya kurang lebih 3100 kalau dia berhasil rebound ya. Ini belum menyentuh ke bawah sih. Tapi kalau mau spekulasi buy sekarang, boleh aja pasang trading stopnya atau stop lossnya di 3200 dan 3100 ya seperti itu ya. Kalau misalnya ini garis-garisnya sudah saya berikan naik ke atas 3200 ya, selama di atas 3200 sebenarnya kalau mau buy weakness sih boleh-boleh saja ya, tapi jangan terlalu banyak. Naik lagi ke atas 3300 tambah lagi, naik ke atas 3400 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus ya MDKA ya. Masih peluang naik ke 3600 dan 3900 bahkan breakout bisa saja ya seperti itu ya. Memang saya sudah pernah singgung sebelumnya ya. Emiten seperti MDKA, DRO ya, itu agak aneh ya. Anehnya gini, waktu itu singkat saya ya, dia mengadakan program buyback, waktu itu harganya sudah naik tinggi, dia buyback ya, waktu itu ya. Ya, saya juga nggak ngerti prinsipnya manajemen seperti apa, apakah dia masih yakin bisa naik lagi untuk investasi dengan dia buyback sahamnya sebelumnya ya. Buybacknya juga di harga tinggi setahu saya, aksi korporasi sebelumnya ya. Ternyata dia masih bisa naik lagi sampai tinggi di sini ya. Ya kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Dalam tanda petik permainan ya, maksudnya kenapa kok buyback di harga tinggi, banyak kan emiten kan buybacknya di harga rendah ya seperti itu. Tapi ini juga maksudnya bukan, kalau dibilang aneh satu-satunya bukan ya, ada beberapa perusahaan juga ya dia buybacknya juga di harga atas ya, seperti salah satunya adalah ULTJ ya, itu juga waktu itu buyback juga di harga lumayan tinggi ya, nggak di harga waktu jatuh banget gitu, enggak ya. Lebih cukup ya untuk MDKA ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Oke, berikutnya untuk ADRO. Jadi harga batubara kan rebound Pak Sunar. Ini emiten batubara kan dia mulai naik, ya kan? Memang ini saya sudah sebutkan ya. Jadi kalau yang ngikutin saya, buy on weakness di 1715. Artinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1715 silakan buy ya. Buy-nya bertahap, naik ke atas 1805 tambah lagi, naik ke atas 1870 tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang rajin nonton, mencatat ya, dan pasang automatic order buy harusnya sih profit ya. Tinggal pasang trailing stop dan stop loss aja ya, seperti itu ya. Disiplin ya. Di sini kan 1800 ya, 1805 ke atas. Kalau mau buy up atau average up silakan ya. Naik ke atas 1870 tambah lagi, naik ke atas 1920 tambah lagi dan seterusnya. Ya, saran saya sih fokus di harga sahamnya aja ya. Seperti itu ya, sambil pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih cukup lah untuk ADRO ya. Berikutnya PTBA. Ini area buy weakness juga saya gambarkan sebelumnya di sini ya, 2560 ya.
Jadi yang rajin menonton mencatat harusnya sih pasang automatic order buy lumayan ya. Naik ke atas 2630 tambah lagi, naik ke atas 2770, 2720 tambah lagi ya. Memang ini area konsolidasinya. Uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi masih ada peluang naik lagi nggak Mas Nar? Peluang naik sudah sebenarnya masih ada ya, karena uptrendnya masih belum patah ya. Ini konsolidasi di jalur uptrendnya menurut saya sih masih cukup wajar ya. Memang lebar karena sebelumnya dia naiknya juga tinggi. Seperti itu ya. Tapi menurut saya kalau sudah punya ya, kalau mau disiplin pasang aja trading stopnya di 2720 dan 2630 ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk PTBA. Berikutnya untuk EMTK ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk EMTK memang kondisinya ya, dia sebelumnya breakdown dari 1835. Kalau menurut saya ini masih cenderung turun ke bawah ya. Ini naiknya sepertinya ya karena aksi korporasi ya, seperti itu ya. Silakan baca beritanya. Memang di sini dia berusaha untuk breakout ke atas 1835. Menurut saya kalau mau buy EMTK, mau buy sekarang boleh saja, nggak masalah. Pasang stop lossnya agak jauh ya, di 1600 ya, itu batasan saya ya. Tapi jangan sampai di 1475 deh, terlalu jauh ya. Ini 1600 saja sudah mulai jauh ya. Itu dia. Kalau mau buy, cara saya sih tunggu aja kalau naik ke atas 1835 lebih amannya. Kalau mau buy sekarang ya boleh aja, tapi stop lossnya agak jauh ya, 1600. Nanti kalau dia berhasil breakout ke atas 1975, boleh tambah lagi, breakout ke atas 2150, tambah lagi, breakout ke atas 2190, tambah lagi, dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk EMTK. Ya mudah-mudahan aja dia lancar ya ke depannya ya, seperti itu ya. Sejauh ini sih masih cukup bagus, arahnya downtrend ya. Mudah-mudahan dia berhasil rebound ya. Maksudnya cukup bagus, maksudnya dia masih berjuang naik ke atas ya, bukan berarti sudah boleh buy. Lebih baik tunggu aja lah naik ke atas 1835, untuk saya lebih aman ya. Tapi jangan terlalu banyak-banyak ya, belinya bertahap aja. Kalau misalnya mau buy sekarang ya beli-beli aja, memang stop lossnya agak jauh ya. Kurang lebih cukup ya, ini sudah 8 saham. Nanti berlanjut di bagian kedua, saya bahas bagian kedua ya. Untuk EMTK, jadi menurut saya sih ya mudah-mudahan sukses lah. Saya sih nggak ada komentar banyak lah ya, karena juga bisnisnya menurut saya sih juga masih lesu ya menurut saya ya. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian like. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti itu. Kemudian seperti biasanya di akhir video saya selalu mendoakan ya agar semuanya selalu sehat, kemudian damai dan sejahtera selalu ya. Saya percaya bahwa berkat akan berlimpah-limpah ya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Amin. Terima kasih banyak.